yang nonton mungkin sama kayak kalian mungkin atau kayak Ricky kayak dulu nonton anime pengen juga nih kayak gini terus gue pengen belajar masuk animasi. Ada nggak yang kayak bisa kalian sampaikan buat teman-teman ya? Jangan. Jangan. What's in the bowl? What's up guys? Back again with me Digzo Digocek. Di segmen Mantap. luar biasa ya. Udah berapa bulan nih? Apanya udah bulan? 3 bulan ketemuan. kita ditawan di sini. Iya, kalian sebenarnya Basement. tinggal di sini sekarang. Kalian penghuni tetap Bo ya. Luar biasa memang. Nah, oke. Jarang-jarang ke Cibubur, sekali ke Cibubur kita ditawan Ki. Wah gila emang nih. Nggak boleh Digo pulang. Nih. Everything stays in Cibubur. Luar biasa. Ya guys, jadi episode yang kali ini ya gue sebenernya pengen ya biasanya episode Love Tale itu adalah gue nanya tentang hal-hal yang gue kepo dari teman-teman gue yang mungkin lebih paham lah dibanding gue terhadap hal-hal ini. Nah ini tuh gue pengen spesifik nanya tentang gimana peranimasian gitu loh, dunia animasi di Indonesia gitu loh. Kan jadi gue kenalin sedikit profiling mereka. Nggak detail. Jadi gue pernah cerita gue tuh kuliah film. Kuliah film dan ya belajar kesenian dan segala macam lah. Dan tipis-tipis ya pernah lah ngerasain syuting yang ya skala kecil gitu-gitu pernah. Nah kalian ini kan mahasiswa animasi, betul tidak? Betul ya. Nah kita tuh apa basically ya kita di jurusan bukan penjurusan yang sama ya, apa sih namanya? Program studi yang sama ya, cuman penjurusannya beda kan. Iya makanya. Nah gue pengen nanya sebenarnya. Mungkin simpel dari awal kenapa kalian memilih untuk penjurusan animasi itu dulu sih. Lo mau dulu atau gue dulu? Jawaban gue kependekan sih sebenarnya. Yaudah lu dulu. Oke, dari gue dulu ya. Iya, lu Oke. dulu. Karena nih alasannya sebenarnya awalnya tuh gue nggak mau masuk jurusan animasi. Awalnya tuh gue mau jurusan film kan. Oh lu mau jurusan film? Iya, awalnya tuh gue udah siap centang jurusan film. Karena gue dulu tuh udah ngedit. Emang udah belajar editor, punya basic ngedit. kan. Dari SMA gue udah belajar Adobe. Gue punya basic. Oke, mungkin bisa nih gue kencengin lagi di bagian perfilman dari belajar di film. Cuma karena gue orangnya gampang kehasut, gue masuk animasi gitu karena waktu kan satu semester bareng kan. Iya, semester pertama kita bareng. Paul juga. Iya betul. Gue deketnya kebetulan emang sama anak animasi. Jadinya ada kejadian gue ketarik gitu. Ayo animasi aja. Terhasut. Iya. Terus kayak gue mikir lagi kan, gue nggak bisa gambar nih, tapi gue suka anime, gue suka animasi gitu. Dan kayaknya peluang kerjanya juga lebih gede karena animator dikit gitu kan. Nggak sebanyak graphic designer, mungkin nggak sebanyak yang lain. Mungkin ini bisa jadi peluang gue buat cari kerja nanti. 4,5 tahun kemudian gue nyesel. Serius lu merasa nyesel? Gue masih nyesel sampai hari ini. Ada mungkin specific reason gitu nggak kenapa? Maksudnya apakah? Gue baru menyadari ternyata gue nggak gitu cocok sih di jurusan seni. Di jurusan seni jurusan seni kayaknya gue kurang cocok karena di kelas praktek pun ya gue emang kurang gitu. Kencengnya gue adalah di kelas teori. Teori. Kenceng banget dia. Iya. Gitu makanya gue ngerasa kayaknya nggak cocok nih. Gue ada di penjurusan yang banyak prakteknya, banyak ciptain karya. Wow. Gue malah kebalik, gue lebih seneng prakteknya jujur dibanding teorinya. Gue lebih seneng gitu. Gitu. Ya awalnya sebenarnya ya karena gue ketarik. Gara-gara ketarik situ ya, itu terhasut dengan itu hal yang penting loh untuk lu bisa terhasut. Milih jurusan kuliah itu kan hal penting kan? Aneh banget emang. Gue awalnya pengen film dong, gue pengen belajar film. Animasi aja udah. Ayo anime. Oke. Ya udah. Kalau lu Ki, berarti tadi gimana? Alasan lu kenapa milih animasi? Gua ini ceritanya agak lucu. Oke, gimana? Kalau nggak lucu nggak boleh pulang ya Ki. Lu stay lagi sebulan ke depan lagi. Waduh. Jadi gini, dulu tuh gua sebelum masuk animasi, gua tuh pengen jadi IT. Oke, IT. Karena gue suka komputer dulu kan. Gue suka komputer, kayak gue suka teknologi. Apa sih teknologi kayak? Dulu kan HP masih cuman Asia doang. Terus kayak gue ngeliat BB, apa sih BB? Jadul banget canggih banget. Terus komputer apa ini? Ada Pentium, ada Core segala macam kayak. Gue pengen belajar itu lebih lanjut gitu kan. Setelah ketemu sekolahnya gitu, ada nih sekolah yang menurut gue oke gitu. Terus
datang tetangga ke bokap kayak jangan di situ, pergaulannya kurang bagus, nanti Ricky bawa. Waduh. Oke. Gue dipindahin lah ke sekolah yang akhirnya ada animasinya gitu. Oke. Ya udah masuk Oke. situ, gue tanya ini kerjaannya bakal kayak gini-gini juga nggak ya? Mirip-mirip gini nggak ya? Kayak program studi ini mirip sama tempat kerja bakal mirip nggak ya? Kayak katanya sih mirip gitu. Oh yaudah, oke lah gitu. Mungkin sama tapi beda nama. Gue mau klarifikasi bentar kayak. Oke. Tadi kan gue bilang gue mau belajar komputer. Apa? Maksud gue tuh multimedia. Jadi mencakup semuanya gitu lah. Oke. Jadi pas gue masuk animasi kayak oh ya udahlah, mungkin masih sama gitu. Masih inline gitu ya. Masih sejalan lah sama apa yang gue pengen gitu kan. Oh, setelah gitu. gue masuk disuruh gambar per minggu 5 gambar. Nah itu gue kaget banget. Itu dia. Gue bener kaget banget. Gue juga dapat itu semester 1 kan. Iya, gue juga dapat tuh. Nah ini gue masih SMK. Nah dari SMK tuh gue sebenarnya udah nyesel. Oh udah nyesel? Udah nyesel gue. Wow. Gue kayak kenapa gue masuk sini? Gue masih ingat banget dulu gue tuh gambar sampai gue nangis. Kenapa gue sini sih? Kenapa gue masuk sini sih? Anjir gue kayak. gue ngebayangin tuh. Tapi gue masih gambar aja, kayak kelar aja gitu. Alright. Habis itu 3 tahun gue di situ kan. 3 tahun teman-teman gue udah bukan di animasi lagi, ada yang di perhotelan, ada yang di Ilkom segala macem kan. Yang membuat gue stay di animasi adalah pas sebelum pemilihan kayak kuliah gitu kan, gue kayak ada libur gitu kan. Iya. Itu tuh gue pakai semuanya full buat nonton anime. Nah itu. Hal sederhana ya guys. Pas gue nonton anime itu gue kayak gue ada ketawanya, gue ada sedihnya, gue ada nangisnya itu. Oke. Di situ gue kayak gue pengen bikin sesuatu kayak gini gitu ya. Karya yang bisa bikin orang kayak gitu juga bener, gitu. Nah itu salah satu hal yang mendorong gue akhirnya kayak ya udahlah, gue juga udah belajar animasi kayak 3 tahun gitu kan di sini. Kayak kenapa enggak gue lanjutin aja gitu lah. Mungkin emang ini jalan hidup gue gitu. Ya udah gue masuklah ke tempat kuliah gue gitu kan. Ketemu beliau, ketemu Anda. Iya. Tapi apakah direkomendasikan Wilson untuk belajar animasi di gue nggak bisa jawab karena ya yang baru ini kan kurikulum ganti ya gue nggak tahu yang baru ini kayak gimana. Udah berbeda. Gue nggak bisa bilang setelah kita kan setelah kita lulus kurikulum tiba-tiba ganti kan semuanya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang sekarang apakah worth atau enggak. Nah kalau misalkan emang mau didalemin ya silakan. Kalau emang udah punya passion gitu sama punya base gambar itu guys, itu yang paling penting ya. Oke, ini penting ya. Punya base gambar. Jangan seperti gue yang nggak bisa gambar sama sekali, terus gue nekat masuk animasi. Jadi berarti perlu bekal itu ya, perlu bekal minimal lu seneng. Bisa lah. Maksudnya bukan sampai jago banget ya. Nggak mesti jago yang masterpiece gitu nggak usah. Kalau mau masterpiece mending sekalian DKV gitu daripada. Oh, beda lagi jurusannya. Oke. Tapi setidaknya ya, gue pernah lah gambar. Oke. Bagus atau enggak ya relatif gitu kan. Setidaknya pernah megang gitu, pernah pakai pen tape. Pernah pakai pen tape juga enggak sih. Seenggaknya familiar ya, familiar dengan yang akan dikerjakan. Kalau gue kan emang nggak pernah gambar gitu. Terus gue nekat, terus makanya gue lulusnya telat. Terus tiba-tiba ya gue di sini gitu. Ya, that's life bro. Itu dia. Tapi nggak gitu juga Wilson. Wih, zaman sekarang tuh lu nggak harus bisa gambar, ya nggak sih? Oke. Gitu. Ada yang namanya 3D nggak sih sekarang? Iya, tapi kan lu buat belajar 3D sekalipun lu perlu punya base gitu. Iya, lu mesti perlu tahu anatominya kan. kayak anatomi gimana. juga lu ya setidaknya bisa gambar. Yeah. Lu tahu gitu bentukannya kayak gimana biar lu bisa translate ke 3D. Sebelum 3D 2D dulu kan gitu. Iya, gitu kan. Intinya gitu sih, bener. Step by step gitu kan. Oke, gue punya pertanyaan yang gue pengen tanya sih adalah kalian selama kuliah animasi kayak tanda kutip dapat apa aja sih? Kalau teknik-teknik untuk membuat animasi mungkin pasti dapat lah. Kayak ya teknis-teknis gimana cara ini terus mungkin kayak cara menjual animasinya, kayak cara bisnis site-nya gitu mungkin dapat juga. Tapi yang gue penasaran adalah dapat apa ya, kayak secara internal lu dapat apa gitu. Kalau gue merasa oke kan gue kuliah film, gue dapat
tahu cara bikin film gitu. Produserialnya, secara teknisnya segala macam, cara ngejual bla bla bla. Tapi yang gue ngerasa jadi bekal gue ke depannya adalah gue dapat sense ketajaman terhadap untuk melihat sesuatu dalam bidang seni gitu. Oh iya. Misalnya kayak gue nonton film, gue ngerasa kayak oh ini mau nyampein sesuatu nih. Terus gue bisa hal yang disampaikan ini bisa jadi bekal nih buat gue, buat pelajaran juga buat gue kayak gitu-gitu. Nah kalau kalian dapat sesuatu kayak gitu gak sih? Ya. Lu dulu, gue dulu. Gimana nih? Lu dulu ya. Sama kita, sama kita gue. Oh iya. Karena kan ada kan satu mata kuliah nih. Sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Tapi mata kuliah Aesthetic of Moving Image yang dulu kita ada lah waktu zaman kuliah. Belajar estetika film gitu kan. Animasi juga dapet. Nah dari kita belajar situ sebenarnya ini pedang bermata dua. Di satu sisi kita sambil nonton kagak tenang. Relate sih. Lagi duduk itu bawaannya mikir terus gitu kan. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya kagak enjoy. Tetap enjoy sih. Cuma lebih sulit aja gitu kan enjoy. Iya benar. Tapi kayak setelah lu bisa membedah apa yang ada di layar, ketika gue tahu kenapa dia pakai kayak begini, gue tahu kenapa framingnya kayak begini, gue tahu kenapa desain karakternya begini. Itu ketika lu bedah dan ketika lu dapet alasan mereka pakai di situ buat di filmnya, lu menambah kepuasan. Bener. Lu jadi tahu, wah ternyata begini. Iya kan. Lu jadi paham gitu. Iya. Dan lu berhasil nambah kepuasan, jadi jadi lebih enjoyable. Iya. Jadi kayak dapat sesuatu gitu ya dari ini, bukan kayak mungkin terhibur ya, pasti terhibur juga, tapi lu dapat sesuatu nih buat diri lu gitu, buat deep down buat lu gitu loh. Itu makanya yang tapi ya gitu, dibayar kan lu overthinking lo jatuhnya. Iya. Gue dulu kayak gitu dulu. Enjoy gitu ya. Iya. Dulu gue inget banget zaman kuliah tuh gue karena masih on fire-nya banget kan belajar tentang perfilman kan. Ya terus gue nonton kayak film Marvel gitu gue mesti 2 kali. Pertama di kacamata fanboy yang gue pengen nikmatin, kedua kacamata filmmaker. Iya kacamata, buat belajar gitu, pengen pelajarin gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi dapat juga ya kayak sense seninya gitu ya. Karena di kita kan juga nggak 100% teknis gitu kan. Nah iya. Adalah mata kuliah teori yang nggak bantu buat kita berpikir kritis bahasanya. Itu penting tuh berpikir kritis kayak gitu tuh. Bukan berpikir kritis, berpikir analitis. Iya, memperhatikan detail dan segala macam gitu ya, benar. Nah, gue tuh sebenarnya gue penasaran apakah menurut gue tuh kayak dari tontonan atau dari film atau animasi, ini suatu hal yang penting, bukan berarti yang lain nggak penting. Storytelling tuh penting menurut gue. Penulisan cerita tuh penting. Jadi kayak menurut gue tuh core-nya itu. Lu dalamin itu juga nggak di animasi di kuliah? Kita dapat atau enggak? Kayak mata kuliah story ada. Pasti dapat. Sebenarnya gue lebih ngerasa dapat, tapi gue lebih ngerasa kayak tetap banyakan teknis gitu. Iya, tapi itu kayak fundamentalnya gitu. Dapat. Dibahasnya kayak nggak panjang nggak sih? Gitu. Kayak 2 pertemuan habis itu kita ganti gitu. Ganti mata kuliah. Enggak, salah, ganti pelajaran. Udah lama sih ya. Kayaknya sih dapat. Tapi kayak sengaja minimal dikenalin ada ya. Sih ada. Jadi nggak buta banget untuk lu bikin cerita terus yang ujungnya dianimasiin gitu. Kalau nggak salah, kita dapat pelajaran itu tuh barengan sama anak film juga sih. Oh di semester 1 ya? Iya. Iya sih itu ya. Tapi itu kan secara keseluruhan. Maksudnya bukan Indonesia. secara animasi gitu loh. Iya sih. Kalau secara keseluruhan kita dapat sama mereka. Iya. Soalnya gue ada sebenarnya elektif sih opsional, mata kuliah opsional untuk penulisan skenario film panjang film panjang. Gitu. Ada saya di situ, ada gua. Oh iya, soalnya itu jatuhnya opsional ya. Paul. Tapi kita nggak ini ya, nggak bareng ya angkatannya ya? Oh nggak, Paul duluan ya? Iya. Lu pada duluan berarti, maksud gua. Lu berarti sama si Didi. Aduh, gua lupa lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, tapi nggak sekelas. Iya. Iya, oke. Karena gua nggak tahu ya, gua punya mungkin gua soto-sotoyan aja kan, gua nggak pelajari secara detail animasi gimana. Cuman gua pernah lihat kayak ngerasa ini, animasinya keren nih. Gua lihat di kampus lah kayak, animasi keren. Realistis, menuju realistis gitu. Cuman nggak ada yang mau disampaikan gitu rasanya. Gue takutnya lu terlalu fokus ke hal yang teknis gini, lu lupa terhadap substance-nya di dalamnya, jadi storytelling gitu.
Nah itu menurut gue Style no substance sih kesebut lagi. nggak kesebut lagi yang waktu itu. Sebut Jadi- lagi jadi gitu, callback gitu. ya? Jadi callback bener-bener. Tapi aman lah ya kayak gitu itu tetap setengahnya Tetap dapet dapat ya. dapet. Di kelas apa dikasih tahu nggak bisa 100% cuma style gitu. Tetap Ah, harus ada iya, yang mau iya, disampaikan. iya, iya. Ya, itu sih yang penting sih. Justru Ya. gua rasa pas kita tiap kali asistensi gitu ya cerita, pasti selalu ditanyain gitu nggak sih, kenapa kamu bikin kayak gini? Iya, iya. itu pasti Oh iya, selalu gitu. Itu pertanyaan selalu ya. dibikin kayak supaya kita berpikir kritis gitu loh, kayak Tetap kenapa mau tetap bikin kayak ditanya gini? kenapa dari storyboard shotnya harus begini. Itu tetap ada. Ya bagi tiap Kenapa ini desain ada alasan. karakternya warnanya harus ini gitu. Oh, berarti detail-detail kayak gitu diperhatiin juga Ada ya? ya. Oke, menarik. Soalnya gue juga kayak gitu, gue dulu inget gue misalnya ya kan abis bikin skrip abis itu storyboard kan, bikin visual lah kan. Ditanya sama dosen gue asistensi kayak ini kenapa karakternya mau kayak gini? Kok yang ditanya itu dulu padahal langsung ngomonginnya kamera kan. Emang ternyata yang penting itu adalah story-nya dulu sih, baru visualnya tuh akan make sense gitu, ngebantu ngejalanin cerita aja gitu sih. Kan fondasi bangunan tidak akan jadi kalau tidak ada fondasinya. Iya, fondasi harus kuat dulu kan, kokoh dulu kan, baru yang lainnya pasti Iya. bagus gitu. Justru visual tuh buat support, visual bukan buat ininya, Oke, menarik. Nah, support apa yang pengen lu sampaikan gitu kan. iya Kayak sih, dari karena kayaknya kalau dalam karya yang kayak gini kan ada story, ada audio, ada visual gitu kan. Kayak menurut gue yang mungkin menurut gue yang gue suka adalah dimana nggak ada satu point doang yang stand out gitu loh. Atas visualnya stand out doang atau audionya stand out doang, tapi kayak semuanya tuh saling berkorelasi bareng untuk membawa cerita gitu loh, menyampaikan sesuatu gitu. Menurut gue tuh itu Harus yang berkesinambungan. betul, itu dia. Itu sulit sih itu. Itu tidak bisa semua orang lakukan gitu untuk Ya itu juga kan apalagi kan collective work ya. Mungkin butuh teamwork dan frekuensi yang pas gitu untuk menyampaikan sesuatu yang sama. Anjay. juga biasa sering terjadi ini kan clash antar anggota gitu. Gue maunya A, gue maunya B. gitu. Drama ya, drama. Drama. Ada ya? Ada juga. Sering ya Ada lah, drama-drama ada. kayak gitu ya? Ada. Cuma karena kita anak-anak animasi itu biasanya ngerjain H-1 gitu kan deadliner. Anjir, bikin apa animasi? Bikin animasi? Render H-1, ngedit H-1, ngumpulin H-2 jam. Waduh. Kalian nih kurang tidur juga ya? Iya jelas. jelas. Oke. Kan makanya jadi remaja jompo. Oke, lama. Baru umur segini. Ini gua, Iya. gua ya udah berapa kali bolak-balik ke rumah sakit ya gara-gara. Serius lu? Iya. Gak kurang tidur ya specifically? Ya, Ya pokoknya kurang sehat makan, ya. kurang istirahat. Wow. Kalau lu kan spesial. Special case ya. Special case. Nggak salah sih. Special case. Ya Iya. gitulah. Oke, begitulah ya udah. Nah, gue mau nanya nextnya lagi adalah oke, tadi kan perkuliahan. Nah, after kuliahnya gimana? Maksud gimana nih? Berarti Maksud kayak maksudnya ya pasti mungkin kalau gue ditanya gini waktu gue masuk film sama orang tua gue ditanya, terus abis kuliah mau jadi apa gitu. oh, oke ya. Gue meyakinkan, gue nggak tahu kayak mungkin karena orang tua gue awam, nggak tau lah di balik layar tuh ada apa aja nih, ada ini, aku bisa kesini, ntar lihat aja sukanya yang mana gitu loh. Nah kalau di kuliah kalian afternya tuh jadi ada apa aja tuh? Lu bisa jenjang karirnya bisa kemana aja gitu sebenarnya? Kalau ini gue lempar dulu deh ke dia. Nah ini menurut Nah, gua gimana, Ki? salah satu enaknya kuliah ya, lu tuh bisa cari jati diri lu dulu di sini. Ya Kayak- bener nih, ini bener nih. Sebenarnya Gimana ya? kelamaan sih. Sorry lu kalau nunggu nyari jati diri sampai udah masuk kuliah tuh kelamaan sih bahasanya. Iya, cuman kalau lu Di kan ujung tuh harusnya lu dari SMA lu udah tahu gue abis ini mau jadi ini. enggak, tapi pas lu masuk ke kuliah kan misalnya lu tuh taunya animasi tuh cuman anime gitu misalnya. Oke. Lu pengen masuk ke dunia animasi tuh lu cuman tahu anime gitu. Misalnya. Ternyata di luar anime itu ada art lain gitu. Ada Oh, oke. 3D, ada clay, ada pakai gypsum atau apa gitu kan. Ada stop motion. Kan sebelumnya kan mungkin nggak paham kayak gituan. Ada, cuman nggak tahu namanya apa gitu. Oke. Berarti kayak kalau gue boleh tahu berarti lu sekarang masih berkecimpung di dunia animasi gak sih kayak? Iya. Gua masih Iya. masih lah. Masih. Masih. Sebagai apa Ki kalau gue boleh tahu Ki? Gua sekarang bukan 2D lagi sih. Bukan Gua 2D, gua udah 3D. 3D sekarang. Emang kita kebanyakan kelasnya 3D ya. Iya, kita kebanyakan Oh, iya. 3D. Kita Banyak Budi 3D. itu kayaknya cuma 2 kelas, 3 kelas gitu. Tapi Hmm. ke belakang tuh gacor kita 3D. Kelas 3D 3D, semua. kelas 3D. Oke. Mungkin Dan- karena lebih populer kali ya industrinya. Iya. Oh gitu. 2D di Indonesia agak susah sih, agak Budgetnya belum tinggi sih. belum banyak, Oh gitu. belum banyak yang bisa
Sebenarnya bukan belum banyak yang bisa. Cuma kayaknya pada nggak berani soalnya butuh dananya lebih gede kan. Iya. Itu kalau gue ngelihatnya ya, kenapa banyakan kita 3D? Karena 2D itu mahal. Ya 2D mahal. Jadi mahal ya? Itu mahal. Jauh lebih mahal. Effortnya lebih banyak. Makanya apa film yang set Battle of Surabaya Oke, ya. itu emang budgetnya gede karena full 2D, budget luar biasa gede. Oh, wow. Baru tahu gue. Ini kalau gue nggak salah ya, gue nggak apa-apa. salah jadi kalian cek sendiri. Jadi ya kita selalu cemiu ya, correct me if I'm wrong di komen ya. Nggak apa-apa. Take our words with a grain of salt. Yes, text gitu. Ya, lanjut. Kita sampai mana ya? 3D. 3D. Lu di mana? Oh, gua di mananya sebenarnya kalau lu mau bilang nggak apa-apa, kalau nggak mau bilang nggak apa-apa sih, lu kerja di mananya. Gue cuma penasaran lu sebagai 3D kan. 3D artis. Kan, tapi gue lebih ke riggingnya sih sekarang. Lebih ke teknikalnya sih. Berarti kayak gimana tuh? Jelasin lah rigging apaan? Nah, di 3D itu ada yang namanya model kan. Modeling tuh anggaplah patung. Lu anggaplah patung. Patung ini nggak bisa lu gerakin kan, terbuat dari batu, susah nih nggak bisa lu gerakin. Nah, gue bikin sebuah mekanisme biar patung ini bisa lu gerakin gitu. Dan nanti ini bakal gue kasih ke animator yang bikin animasinya gitu. Jadi dari animasinya, bahasa gampangnya dia render. Ngasih tulang sama sendi gitu lah. Oh, ngasih sendi biar bisa gerak smooth gitu ya. Oke. Oh wow, gue baru tahu loh. Susah loh. Gue kira kayak itu, maaf ya, gue kira kayak satu orang doang gitu kayak gitu. Oh, enggak bisa. Susah. Emang ini ya. Iya. Bisa aja sih bisa, satu orang bisa. Teman-teman kita mah ada yang tapi itu sangat ini ya. Yang eksepsional ada pasti. Dimanapun itu tapi pasti. Ya begitulah ya. Yeah. Oh, pusingnya double jadi. Pusingnya kayak banyak sih ya, besok ke kemana-mana lagi ya anjir. Tapi di yang sekarang di industri sekarang sih kebanyakan nyarinya langsung kayak lu bisa apa langsung gitu, langsung di situ aja gitu. Karena ada berarti kan di timnya tuh ada macam-macam kan. Tim animator tuh ada macam-macam kan. Tadi lu rigging. Ya. Rigging misalnya gua ini 3D ya. Mau 3D ini specifically 3D kok. 3D dulu ya. 3D. Boleh. Kita jelasin 2D deh. Oh, kalau 2D 3D dulu. 3D dulu kalau gua sih. Satu. Ya kan dari awal ada concepting, ada yang konsep. Oh, berarti ini Gambar pre-productionnya lah ya. Pre-productionnya ya. Oke. Nah, situ ke yang namanya modeler nih bakal menyediakan model 3D. Oke, nyiapin asetnya gitu ya kayak. Ya, nyiapin aset. Kayak nyiapin asetnya gitu kayak dari gambar 2D itu di convert ke 3D gitu. Oke. Nah, habis itu baru kasih ke gua rig dah. Gua kasih tadi ya sendi-sendi itu ya. Oke. Agar animator bisa ngegerakin. Setelah animator gerakin, baru tuh ke tim render atau enggak tim VFX gitu. Banyak timnya banyak gitu. Oke. Kalau 2D berarti ada beda nggak? Beda jauh nggak kalau 2D? Jauh enggak sih. Cuma ada perbedaan aja lah. Perbedaan ada di workflow-nya ya. Ada perbedaan dikit. Oh, karena tadi kan yang tadi modelnya dibikin 3D, berarti ini nggak perlu 3D-in kan? Karena tadi ini 2D kan. Oke, kayak gitu. Cuma ya ada apa? In-betweener. Nah ya ada key artist, ada in-between artist. Dari awal kan udah pernah juga kan 2D? Tapi gini, gue abis kelar kuliah tuh gue carinya 2D sebenarnya. Nyari 2D? Gue cari 2D, karena base gue masuk kuliah kan yang tadi gue bilang, gue nonton anime, terus gue merasakan kayak, lu pengen nih. Kok bisa ya orang bikin kayak gini? Gue juga pengen gitu. Gue pengen bikin karya yang bisa bikin orang kayak sampai nangis, sampai tawa, sampai kayak merasa ada pengen menyampaikan gitu. Sesuatu ya gitu ya. Kayak gini juga filmnya menang award anjir dari dari apa? Film terakhir tuh dari korupsi itu loh, anti korupsi. Tapi itu gue agak-agak bingung sih kenapa gue bisa menang ya. Iya, gue agak bingung. Award mana? Award di ada festival. Ada festival. Tapi diselenggarin sama bukan KPI, apa sih sebutannya gue lupa. Yang anti korupsi. KPK. KPK ya. Udah lama gitu sih. KPI kan penyiaran Indonesia. Benar juga. KPI. Ya dia pernah filmnya pernah award. Oke. Lanjut Ki. 2D. 2D. Tadi kan lu pengen 2D. Kan gue pengen ke 2D kan. Jadi abis kuliah tuh gue pengen cari ke 2D nih. Gue apply ke email gue. Lagi buka nggak lowongan segala macem.
Terus kayak gue sebar ke beberapa studio di Indonesia ya. Indonesia dan yang pasti di dekat dengan lingkungan gue gitu. Oke. Di BSD kalau enggak di Tangerang, masih sekitar Tangerang gitu. Sekitar situ, oke. Gue cari nggak ada balasan. Jadi susah. Jadi gue kayak aduh gimana nih Tudi, apakah, terus kebetulan langsung teman gue nanya gitu, lu bisa ini nggak, kantor gue lagi nyari ini nih. Oh ya udah deh, gue kayak untuk sementara nggak apa-apa kesini dulu gitu. Ternyata sementaranya berapa tahun Ki? 3 tahun ya? Udah 3 tahun. Nyaman. Sudah nyaman. Oh udah 3 tahun ya. Setelah gue masuk situ ternyata kayak mungkin gue awalnya nggak suka karena gue tuh nggak ngerti mungkin. Oh gitu, bisa juga sih, make sense sih. Karena di bayangan gue tuh teknikal itu sangat ya capek gitu, sangat ingin gue jauhi gitu kan, kayak justru gue ke animasi kan karena gue pengen animate, gue pengen kayak buat konsepnya, ceritanya gitu-gitu ya, berekspresi gitu kan. Ekspresi. Terus makanya teknikal tuh pas zaman kuliah tuh pasti pada dijauhin semua deh. Iya, itu benar. Gitu ya. Pasti pada dari jauhin. Orang teknis tuh lebih susah daripada nyari modeling atau nyari editor atau nyari animator. Pada pengennya direkturnya gitu ya, pengen jadi animatornya gitu-gitu. Rata-rata tuh yang dikejar modeling ya dulu ya. Modeling. Rata-rata tuh ngejar modeling ya. Oh gitu. Animator justru animasi itu kita dapatnya akhir-akhir malah ya. Yang benar-benar polis banget tuh akhir-akhir. Oh iya, ABL ya. Iya. Udah nggak ada kayaknya sekarang. Udah nggak ada sih. Kayaknya udah nggak ada sih. Nggak tahu diganti apa. Audio body language. Oh iya, I see. Nah Ki, gue ada pertanyaan juga nih. Lu kan dulu bilang lu pengen banget ya bikin animasi gitu, bikin anime gitu kan. Iya. Sekarang masih pengen gak lu? Udah berjalan segini tahun gitu. Atau lu juga siapa tau ada pengen juga gak sih bikin anime gitu? Karena lu suka nonton anime juga kan. Pengen gak sih lu berkecimpung di situ, bikin sebuah karya gitu? Pengen masih pengen gak? Masih pengen. Masih pengen. Tapi lu nyusul gak Ki? Maksudnya masuk teknis sekarang? Enggak, gue gak nyusul. Iya. Gue gak nyusul. Lu udah at least dapat sesuatu ya gitu ya, dapat pengalaman, dapat. Gue percaya lu belajar apapun pasti akan nyambung suatu saat. Bener tuh. Lu mau belajar kedokteran, lu juga bakal nyambung juga ke seni karena lu punya dasar anatomi juga kan. Oh iya. Iya. Ada yang dia awalnya tuh dari kedokteran pindah jadi animasi. Oke, dan ilmunya bukan semata-mata gak kepake, pasti kepake juga, ada yang kepake juga. Seru, keren kayak gitu. Ya itu balik dengan mindsetnya juga sih, lu harus kayak bisa bisa menerima gitu loh, kalau ada sesuatu ya ini pasti ada yang bisa diambil kok dari hal yang gue jalanin kayak gitu kan. Ayolah kita bikin anime lah. Ayo bikin anime yuk. Ayo bikin anime yuk. Bikin anime sih. Waduh. Bikin anime kecil-kecilan ya. Iya, bikin short film anime apa gitu, kayak kocak deh. Boleh sih. Ya lu gimana, Wi? Pengen apa? Bukan karena bikin, gue tuh pengen ini. Masih jadi salah satu mimpi gue untuk membantu menyebarkan. Waduh, ini bahasa gimana ya? Gue pengen mengedukasi gitu. Oke. Ngebantu kenapa ini bisa bagus. Jadi kayak lu pada lah kayak bikin podcast gitu. Gue tuh ada deep down pengen bikin video-video essay gitu. Oh, oke. Jelasin kenapa bisa kayak begini, kenapa ini bisa bagus. Kasih kontaknya sekarang, Bro. Apa nih? Gini, Wi. Anjay. Di sini, Wi. Oke, gue paham. Jadi kayak maksudnya lu punya pemahaman terhadap anime ini. Kan gue emang base-nya kencengnya di teori ini. Kayaknya ya. Oke. Ya gue nggak bisa bilang sih emang gue jago di sini, tapi gue punya base di teori. Ya kenapa nggak gue pakai nih teori gue yang udah gue pegang dengan cara ya gue ngebantu orang-orang lebih paham gitu. Bukan lebih paham, lebih mengerti lah. Bisa memahami apa yang mau disampaikan di anime. Kurang lebih kayak gitu. Ya, kayak gitu. Kenapa harus kayak begini gitu. Jadi sebetulnya bukan review ya, sebetulnya ya essay gitu. Iya video essay kayak di YouTube. Oh, itu keren juga tuh kayak gitu. Cuma ya baru mimpi, gue belum ketemu temen coy. Ego, kontrak. Prospek sekarang. It's funny thing you said that. Nah, nanti kita ngobrol lah kayak gitu. Padahal gue sangat menjauhi yang namanya mograf. Motion graphic ya berarti ya, mograf. Kan ya? emang jatuhnya kurang lebih jadi mograf kan. Kalau gue emang mau video essay gitu kan biasa emang
bentukannya mograf. Iya. Gue sangat menjauhi sebenarnya. Oke. Berarti kalau di video essay lu apa yang mau lu sampaikan berarti secara garis ininya, secara ini aja temanya lu pengen nyampein apa di video essay lu kalau pengen? Gue belum mikir sampai sejauh ini sih sebenarnya. Oh belum, tapi intinya lu pengen kayak gitu menuangkan ilmu yang lu punya, pengen di-share aja gitu ya. Walaupun sepertinya emang gue belum sejauh itu ya ilmu gue kayaknya. Cuma ya kurang lebih lah yang pengen emang jadi mimpi gue tuh di situ. Coba sih Wi, keren, asik sih Wi. Asik sih. Mantap. Malah ujung-ujungnya gue jadi video editor. Ada jalannya jalan lah. pasti ada jalannya. Orang-orang Gue udah 2 kali nih Iya. banting setir 2 kali banding dari setir. animasi. Yang berarti ini banding setir kedua nih sekarang. Sebenarnya banding setir. Graphic design gue. Oke. Dan Masih tadi nyambung lah, masih nyambung lah. Graphic design lo gue. tapi tadi dia Masih bilang nyambung dia- lah. Gue kuliah animasi susah-susah. Ujung-ujungnya graphic design gitu untuk apa? Tapi kan lu juga belajar color theory, Iya, memang. iya. komposisi Memang kan sih, tetap bisa Iya. diaplikasikan Iya. gitu kan. Masalahnya kan kalau kayak begini saya tidak perlu menggerakkan satu-satu gitu kan. Apalagi tadi lu bilang lu di aula gak bisa gambar ya? Iya. Masuk graphic design kan ya mesti ada basic gitu-gitu kan. Tapi lu bisa tuh aman tuh kayak gitu. Kan Dia ada graphic bantuan aset. Terima kasih free pick. Waduh. Ya. Yang mau buka Behance gue ada ya. Nice. Plugin. Nice. Ini kayaknya durasi udah agak lumayan nih, gue pengen mungkin ke terakhir aja sih sebenarnya dari ini. Mungkin di rumah ada yang nonton mungkin sama kayak kalian mungkin atau kayak Ricky kayak dulu nonton anime pengen juga nih kayak gini, terus gue pengen belajar masuk animasi. Ada nggak yang kayak bisa kalian sampaikan buat teman-teman ya? Jangan. Jangan. Saya belum Apa selesai ini? ngomong. Udah ditodong. Jangan guys. Jangan merusak mimpi mereka, siapa tahu Oh, mereka iya. lagi bermimpi. Bener sih. Iya kan? Siapa tahu mereka lebih jago dari gue gitu Iya. kan. Mereka siapa tahu ada future Makoto Shinkai, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu Makoto Shinkai Indonesia. Bener-bener. Siapa tahu abis ini ada yang memajukan tuh di animasi Indonesia gitu. Iya makanya. Nah makanya ada nggak sih Ditunggu-tunggu kayak itu. dari pengalaman lu lah, mungkin nggak usah kita nggak usah ngedukasi banget apa gimana, tapi kayak pengalaman lu apa yang kayak perlu mungkin lu siapkan secara diri lu ya, mungkin bukan uang. Kalau uang obviously pasti ya. Apa yang perlu lu siapkan dan ya statement aja lah kayak buat teman-teman di rumah gitu. Mungkin dari siapa lu ya? Ricky dulu boleh nih, udah megang mic. Gue juga megang mic sih. Siapin mental sih. Maksudnya Iya. oke. Jangan, kadang tuh orang cuma ngelihat gue pengen ini gitu. Cuman pas dikasih ini nih proses lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, harus gini gitu. Orang udah keburu nyerah di sininya dulu. Oke. Jadi belum sampai gue pengen kayak gini gitu. Tapi prosesnya dia udah nyerah dulu gitu. Oh, berarti ya lu harus siap siap semuanya dalam diri lu juga ya, kayak mental lu. Berarti bakal ngadepinnya bakal baik nih hadapin gitu ya. Oke. Ada lagi dari lu? Yang mungkin siap-siap kalau pengen kuliah. Ini enaknya ya kalau zaman sekarang tuh udah banyak bukan tempat lesan sih. Kayak kuliahan yang benar-benar fokus gitu loh. Workshop. Kayak saya anime school. Oh. Sekolah yang lebih spesifik. Ya, selain spesifik itu ya. gitu, anime school atau enggak kayak yang khusus buat bidang itu gitu. Enaknya kalau sekarang udah tahu jati diri mau kemana. Kuliah tuh menurut gua bagus kalau misalnya gue pengen bikin ini nih, tapi gue masih belum yakin gue beneran pengen ini atau sebenarnya gue cuman kebawa sama kayak Iya, I see. pengen doang gitu. Jadi kayak ini sebenarnya jendela opportunity masih banyak nih kalau di kuliah gitu ya. Oke. Mungkin kalau lu masuk kuliah kan lu disuruh nyobain ini, disuruh nyobain itu, disuruh nyobain Oh ini. iya dikenalin ya. Dijelin semuanya, dijelin Dikenalin, gitu ya. lah. Tinggal pilih mau yang mana kayak Iya. gitu. Oke, I see. Dan enaknya lagi kalau misalnya kayak di dunia kerja mungkin gue pengen ini misalnya. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Lu mungkin masih ada basic buat ke yang lain gitu. Ya, jadi dicoba aja yang lain gitu-gitu. Jadi jangan merasa down gitu ya kalau nggak bisa ini, terus ya siapa tahu potensi yang lain bisa. Coba aja gitu ya. Coba aja sih. Tapi kalau misalnya lu bener-bener pengen, ya monggo terusin gitu kan. Iya, berarti Gak ya. ada yang stop lu sih. Iya betul. Yang memberhentikan lu hanya diri lu Hanya sendiri. diri lu sendiri. Keren. Wah, daging. Bener sih, itu bener. Tapi itu bener. Ada dagingnya. Ada dagingnya podcast ini. maksudnya ada dagingnya gitu. Kebanyakan gimmick. Maaf. Kebiasaan. Oke. Ada lagi Ki? Udah sih. Udah sih kayak gitu ya. Oke, menarik. Kalau dari Tapi gue ya ada ini lu?
sebenarnya gue nggak nakutin ya, ini gue bukan nakutin. Kalau Yeah. lu emang mau masuk sekolah animasi, masuk. Tapi kalau dari gue nggak bisa hanya sekedar lu suka doang. Oke. Lu setidaknya Menarik nih. ada base gitu. Kayak tadi gue bilang, lu setidaknya punya base. Lu setidaknya dalam tanda kutip siap dengan apa yang lu hadapin. Balik lagi ke sebutan apa kayak pernyataannya Ricky, siap mental gitu. Karena di awal-awal lu akan digeber sama semua segala hal. Lu harus belajar ini, lu harus belajar ini, lu harus belajar ini. Lu mau nggak mau setidaknya paham gitu. Mau nggak mau bisa. Bisa dalam takaran lu sendiri ya. Terus apa lagi nih kira-kira ya? Selain siap mental. Basic udah tuh. Oh basic. ini udah yang udah paling bener nih. Lu jangan takut reach out gitu. Lu jangan takut reach out gitu. Lu cari alumni kayak lu mau gimana kayak tanyain aja ya. Tapi ya ini hanya berlaku sebelum ganti kurikulum. Iya, maksudnya sekarang kurikulumnya udah beda banget ya. Iya, gue kalau buka di web kan, gue sempat buka di web, gue ngeliat kurikulumnya lumayan jauh. Lumayan berubah ya. Jadi lebih banyak prakteknya, bisa dibilang kayak gitu lah. Oh kalau lu masih kuliah gimana Wi? Masih udah baik. Lulus gue kayaknya. DO gue. Anjir. Nih S1 gagal gitu kan, DO, buang-buang duit. Gue udah hampir cabut loh semester 3. Semester 3? Gua hampir itu early cabut loh, early banget loh. Gara-gara satu kelas. Ada kenapa? Ada apa? Kelas studi kan. Apa yang apa? Kelas studi. Oh, 2D. Kan gue Oke. nggak bisa nih ceritanya. Gambar ya. Oke. Terus ada kejadian tidak mengenakan semester 3. Gue hampir nyerah. Oh. Terus karena berkat gak tahu dari mana, tiba-tiba gue diberi kesehatan gitu. Seminggu kemudian, akhirnya gue berhasil menyelesaikan semester 3. Walaupun gak kumpul UAS, maaf ya Ci. Minta maaf ya sekarang. Udah lama banget. Udah berapa tahun kayak ini ya. Untung masih lulus. Iya, makasih ya Ci. Ya kayak gitu-gitu ya kebentuk juga jadi mental lu untuk ngadepin kayak gitu dihadapin aja bisa kan kayak gitu. Jangan kaget gitu lah. Siapin diri. Terus tadi ya lu bilang Karena apa? sekolah seni juga kan. Betul. Terus kayak apa tadi bilang koneksi ya, nyari koneksi. Dari koneksi alumni, boleh, apa, reach nanya-nanya out. alumni. Ya, oke. Atau nanya kakak kelas, boleh. Nah, ya. itu juga bisa. Ya, perbanyak koneksi lah. Nggak rugi sih menurut gua perbanyak koneksi tuh. Nambah-nambah teman buat masa-masa kayak gitu ya. Nih, Ya, kalau oke. kata temen gue, Apa tuh? Apa tuh Ki? Wis, kalau kata temen gua, biasa kata dia sih sebenarnya tapi dia bilang. Biar aman ya, biar dia nggak kena ya. Anjir lah. kalau kata temen gue, suka tuh gampang, tapi dedikasinya yang susah. Anjir, Masuk kemana-mana ini ya. Pernyataannya tuh kemana-mana Iya. bisa. Tapi itu bener sih. Ya suka tuh bisa semua orang bisa suka. Tapi nggak semua orang yang mau dedikasin yang disuka gitu. Semua orang bisa suka tapi belum tentu tahan. Ya. Iya. Oke ya teman-teman, sepertinya sudah cukup ya hari ini. Thank you banget ya. Buat Iya, sharing-sharing thank you ya. loh, thank you. Thank you buat gue jadi dapat sesuatu lah. Wis, jadi dapat sesuatu. Kita siapa sih Ki sebenarnya? Tahu, Ya kan, gue cuma kan manusia lu biasa. punya sesuatu yang gua nggak ini loh, ilmu yang gua nggak punya. Gue jadi pengen tahu aja. Kepo aja, just kepo aja gitu. Ya semoga teman-teman di rumah juga ya yang mungkin tadi gue bilang ya pengen nonton anime terus pengen bikin animasi atau pengen sekolah animasi gitu, jadi tahu lah seenggaknya apa yang akan dihadapin gitu loh. Jangan pakai AI ya guys. Waduh, Ini itu tuh satu topik udah sendiri lagi nih. topik beda Topik tuh. sendiri lagi nih AI nih. udah. Jangan. Suatu saat kita bahas. sama AI bros, jangan. Ada ya AI bros Ada, ya? ada. Oke, Jangan, nggak jangan, apa-apa. Next top. Nggak berani gue. Oke guys, kalau gitu. Terima kasih Wilson, terima kasih Ricky. Thank you juga. Thank you udah Bye. ngundang kita ya. Thank you. Bye guys.